Ini pertanyaan sederhana menjawab setiap bentuk kerancuan dari kesyirikan. Dan bahasa Indonesia pertanyaan ini mudah. Antum bisa jawab, insya Allah membongkar semua kerancuan penyimpangan tauhid yang dimaksud dalam hal ini, terutama uluhiyah. Pertanyaannya adalah, adakah yang memiliki hak intervensi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada enggak yang selain Allah memiliki hak intervensi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya A, ya ada. B, tidak ada. C, abstain, nggak ada. Nggak ada, itu pilihan C, abstain, nggak ada. Jawabannya ada atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada? Selesai sudah berarti. Keyakinan orang meyakini bahwa ini orang soleh atau ini nabi, itu kan mereka seakan-akan menyerahkan hak intervensi. Kalau kita langsung sulit dikabulkan. Kalau ini kan orang soleh cepat dikabul, lihat. Ada hak intervensi. Ini rububiyah apa uluhiyah? Ada yang bisa punya hak intervensi kepada Allah, ini rububiyah apa uluhiyah? Rububiyah. Akhirnya dalam hal uluhiyah dia berdoanya pun melalui apa? Orang saleh manusia. Agar jelas ini Garfa. Di pertanyaan itu kalau kita tanyakan dia jawab, oh enggak ada lah yang bisa mengintervensi Allah. Itu udah selesai mestinya. Di lisan ya. Tapi apa yang sudah masuk ke dalam hati? Ya habis gimana lagi kalau kita langsung mintanya kepada Allah, kita ini siapa? Kalau mereka kan orang soleh, ya itu tadi. Kayak ada semacam. Nah, hak intervensi inilah yang diistilahkan oleh ayat Al-Quran dengan istilah sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Tuh, istilahnya itu. Yang di surat Az-Zumar ayat ketiga. Walladzina ittakhadhu min dunihim awliya, apa mereka bilang? La na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak nyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka sarana untuk mendekatkan diri kami kepada. Itu maksudnya adalah dia punya hak intervensi, termasuk mengabulkan permintaan, doa, memberikan pertolongan. Iya sih Allah, tapi nggak langsung, harus lewat ini dulu. Karena kalau nggak lewat ini, nggak dikabul kita, karena kita banyak dosa. Ini namanya wasilah, tapi wasilah yang salah. Wasilah dalam makna hak intervensi atau hak mempengaruhi. Ya Allah, si fulan ini, kalau kita bahasakan dalam bahasa kita, ya Allah, si fulan ini walaupun dia banyak dosa, tapi karena dia berdoanya melalui saya dengan menyebut nama saya, ya kabulkan dong. Saya kan hambamu yang saleh, saya kan nabimu. Walaupun tidak terucap loh ya, tapi kalau diucapkan, diredaksikan jadi kayak gini redaksinya. Jadi ini tidak terucap, tetapi tertanam di dalam jiwa. Sehingga menyebut nama Allah itu tidak ada getar keyakinan bahwa Allah akan kabulkan. Tapi giliran nyebut nama orang saleh itu getar hati, yakin segera dikabul dan diijabah, kuat. Harapan jadi apa? Kuat. Ibadah bukan ini roja. Ya, lisan berucap, hati berharap. Makanya kadang sebagian mereka ketika nyebut nama Allah biasa. Tapi ketika disebut nama orang-orang soleh itu harapan tiba-tiba jadi kuat. Menangis bahkan berdiri menangis menyebut nama ya Syekh Fulan. Lah, terus di mana nih pelajaran al-asma? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling indah, berdoalah dengan menyebut nama-nama itu. Dengan penuh harap tentunya. Jadi lemah itu semuanya, jadi lemah. Jadi kalau ya Allah, Allahumma, itu biasa aja. Pas Allahumma, Rabbana biasa aja. Tapi giliran nama selanjutnya disebut,
Ya Allah, dengan menyebut Syekh Fulan. Itu pas ketika nyebut itunya harapannya jadi lebih kuat. Walaupun nanti kalau ditanya, Allah yang kasih. Sekarang pertanyaannya, kita masuk tadi contoh bab uluhiyah, berharap. Ibadah bukan itu. Ibadah. Lisan berucap, hati berharap. Nah, yang diinginkan tuh dia sebut nama Allah, dia faham makna isi kandungannya, terkandung sifat-sifatnya yang agung, lagi mulia, lagi sempurna. Yang lalu hati pun jadi penuh harap ketika menyebut nama Allah tersebut. Bukan justru sebaliknya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini pelajaran ini kemana nih? Ada di mana sekarang pelajaran yang seperti ini di tengah-tengah kaum muslimin? Nyebut nama Allah biasa. Tapi ketika menyebut nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, langsung begitu kuat harapannya. Dan jadi ini mulai terjadi pergeseran-pergeseran. Tawasul maknanya bergeser. Istighatsah maknanya bergeser. Bukan hanya itu, bahkan sholawat maknanya pun bergeser. Makanya muncul salawat-salawat yang digubah sendiri itu kan karena maknanya mulai bergeser. Karena apa? Salawat itu sudah berganti makna menjadi minta pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah wafat. Sehingga kemudian muncullah salawat yang tak ada tuntunannya dan seterusnya. Bahkan bukan hanya itu, mereka pun bertawasul dengan meminta kepada Allah melalui orang yang sudah wafat dari kalangan para sahabat. Bukan lagi hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat sudah mulai geser lagi maknanya. Ya kepada Rasul, ya kepada para sahabat. Jadi kayak kalau mau kita bikin itu kayak ada hierarki gitu. Ini Allah Rabbul Alamin, nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian di bawahnya ada para sahabat. Kalau hierarki ini dalam artian bahwa Allah sampaikan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada para sahabat, sepakat kita. Tapi hierarki ini yang dimaksud adalah kalau Anda mau diijabah doanya, Anda harus lewat ini semuanya dulu, baru sampai kepada Allah. Maka Anda harus sebut nama satu-satu orang saleh, satu persatu. Ya, sampai kemudian kepada sahabat, sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Allah Rabbul Alamin. Baru itu mantap dan segera diijabah. Itu kan berarti sama saja dalam bahasa lain Allah dianggap Allah menunjuk perwakilan untuk mengijabah doa. Bukan itu maksudnya, mesti akan belok lagi. Tetapi makna yang tertanam di dalam jiwa seperti itu. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan bab pintu yang penting diantaranya nama dan sifat. Oleh karena itu juga Al-Quran penuh menyebutkan nama sifat-sifat. Karena dengan menyebutkan nama dan sifat Allah, kita jadi kenal Allah Rabbul Alamin. Nah, mengenal Allah itu adalah merupakan kelezatan tersendiri, punya kenikmatan tersendiri.